Apa kabar teman-teman? Kembali lagi kita bahas saham kali ini ya. Jadi ada request teman kita yaitu saham ADI ini teman. Ya, kita baru pertama kali ini ya bahas saham ADI ini kalau nggak salah ya. Jadi teman kita ini nyangkut di saham ADI. Kemudian bagaimana analisa kita terhadap saham ADI ini, kita coba melihat key statistiknya ya. Dan di saham lain ternyata teman kita ini juga profit itu 75% teman-teman di saham PRBX yang kita bahas kemarin ya. Itu profit yang sangat luar biasa sekali dalam waktu 3 minggu ya, 75%. Bahkan saya lihat ini saham PBRX masih berpotensi ya. Kalau melihat laporan keuangannya kemarin, luar biasa sekali. Saya ucapkan selamat. Saya sangat senang sekali ya. Saya sangat senang sekali teman-teman bisa profit dengan banyak seperti itu. Oke, kita ke key statistik ADI. Ternyata dia sudah mengeluarkan laporan Q3-nya teman-teman ya. Saya lihat peningkatan labanya itu 200% ya teman, dari Rp1 ke Rp3. Itu peningkatan yang luar biasa sekali ya, 200%. Tapi 200% itu atau 3 rupiah itu ternyata hanya 21 miliar teman-teman. Ini laba yang saya pikir kecil sekali ya kalau dibandingkan dengan equity-nya ya. Equity dari ADI ini 5,7 triliun. Sementara labanya cuma 21 miliar. Jadi ini terlihat dari ROE-nya yang cuma 0,49% ya. Jadi kalau menurut saya ini labanya sangat kecil dilihat dari equity-nya. Nah, kemudian kita lihat asetnya di sini 37 triliun teman-teman ya. Kenapa asetnya bisa besar seperti ini? Ternyata utangnya yang banyak ya. Liability itu 31 triliun teman-teman. Ini utang yang sangat besar sekali ya. Kita lihat di sini DER-nya itu 552% ya. Nah, di sini saya sudah mulai melihat perusahaan ini tidak bagus ya, tidak menarik. Saya tidak tahu ekuitas di tahun sebelumnya berapa ya, tapi dengan melihat kondisi seperti ini saya tidak perlu rasanya melihat ke belakang ya, berapa peningkatan ekuitasnya. Karena kita bisa gambarkan di sini ADI ini EPS-nya kalau diperkirakan ke 4 kuartal itu sekitar Rp8 ya. Artinya harga fundamental ADI ini hanya Rp40-80 sebenarnya teman-teman ya. Jadi sekarang harganya 550 itu sudah pasti sangat kemahalan ya. Sudah pasti sangat kemahalan. Walaupun di sini teman-teman bisa lihat PBV dari ADI ini 0,72 kali ya, 0,72 kali, karena price to book value-nya atau book value persennya itu 764 ya. Memang kalau secara harga buku di sini masih di bawah harga buku ya. Tapi untuk teman-teman ketahui ya, seperti kita bahas di video sebelumnya, cara dapat angka book value ini yaitu jumlah ekuitas ya, jumlah ekuitas dibagi total lembar saham ya. Jadi teman-teman jangan berpikir ya dengan PBV yang kecil ini ya, seperti ini teman-teman bisa lihat banyak teman-teman yang menganut paham kalau PBV-nya kecil itu pasti bagus. Belum tentu juga teman-teman ya. Bisa jadi PBV kecil itu karena memang tidak dihargai oleh pasar ya. Karena sahamnya tidak bagus ya, karena sahamnya jelek ya, fundamental jelek, maka tidak dihargai selayaknya PBV ini ya. Jadi tidak serta-merta PBV kecil itu menandakan ini bagus ya. Justru misalnya PBV yang 2 kali 3 kali misalnya, kenapa bisa dihargai tinggi? Karena memang perusahaannya bagus. Jadi jangan terbalik ya berpikirnya. Nah, itu untuk teman-teman pahami juga ya. Kemudian saya lihat di sini ADI ini bagi dividen terakhir itu tahun 2020 ya. Dan sudah 2 tahun dia tidak bagikan dividen lagi. Dan di tahun 2020 pun DPR-nya juga tidak
besar teman-teman, cuma 10% ya, cuma 10%. Artinya kalau apa namanya? Yieldnya, kalau kita lihat yieldnya di sini kosong ya. Kalau 10% berarti dari 8 rupiah ini berarti cuma 0,8 rupiah ya, 0,8 rupiah dividennya, itu sangat kecil sekali teman. Jadi tidak ada yang menarik ya menurut saya secara EPS kemudian dividen. Itu pun kalau mereka bagikan dividen ya, ternyata ini juga tidak bagi dividen, mereka cuma untungnya atau profitnya 21 miliar. Saya pastikan ini tidak akan bagi dividen lagi. Kemudian kita lihat di sini apa namanya, grafiknya. Grafiknya kita lihat chartnya. Nah, di ini teman-teman bisa lihat ini di beberapa bulan terakhir dia tertekan turun teman-teman ya. Jadi di sini ada supportnya di 440 atau di 450 ini ada support. Kalau dia terus ke bawah kemudian jebol mungkin akan terus ke bawah teman. Ya, karena secara fundamental ADI ini harganya cuma 40 sampai 80 rupiah ya. Jadi saya hanya memaparkan data apa adanya. Saya tidak mau membagus-baguskan ya. Kalau jelek saya bilang jelek, kalau bagus saya bilang bagus. Jadi buat teman saya, teman kita itu, apa sebaiknya langkah yang diambil ya. Saya juga tidak mau memberikan saran yang apa ya. Ya misalkan teman-teman Anda saya suruh cut loss, sementara Anda sudah loss banyak katanya tadi ya, sudah nyangkut dalam. Saya tidak tahu berapa nyangkutnya, berapa persen juga nyangkutnya. Kemudian kalau saya suruh cut loss, tiba-tiba besok digoreng harganya, kan teman-teman bisa menyalahkan saya ya. Tapi kalau tidak saya suruh cut loss misalnya, kalau dia terus turun juga serba susah juga ya. Jadi saya minta saran juga, siapa tahu ada saran dari teman-teman yang lain. Silakan kalau tulis komentarnya di bawah. Saya tidak berani menyarankan apa-apa terhadap Adi ini karena saya cuma mau mengingatkan kalau teman-teman masuk di saham-saham seperti ini jangan lupa memakai money management yang terukur ya, seperti memasang stop loss atau cut loss kalau teman-teman scalping di saham-saham seperti ini ya. Jadi sekali lagi saya tidak berani menyarankan apa-apa buat teman kita itu. Sejauh ini saya melihat Adi ini belum menunjukkan ketertarikan ya. Mungkin buat investor-investor besar ini belum tertarik untuk masuk ke saham Adi ini. Jadi seperti itu saja pandangan saya, terlepas dari benar apa salah itu kembali ke teman-teman semuanya. Demikian saja pandangan saya tentang Adi ini, semoga bisa bermanfaat.